hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang mengenal kimia. Nah, kimia. Kira-kira nih teman-teman, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian tentang kimia? Susah, Sulit, bahaya. Apa lagi? Bom. Apa lagi? Nuklir. Seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini siapa ini kira-kira? Saya. Enggak ya. Ini seorang pelukis. Lalu ada yang tanya tuh, pelukis perlu belajar kimia? Perlu nggak kira-kira? Perlu. Perlu tidak? Tidak tahu. Menurut kalian? Perlu. Ajeng perlu ya. Untuk apa sih Ajeng? Pelukis ini perlu belajar kimia? Karena kan itu campuran warna itu kan ada kayak unsur-unsurnya apa, jadi sehingga menjadikan warnanya itu berbeda-beda. Ya betul. Betul ya, dan katakan Ajeng. Jadi warnanya ini, zat warna itu terdiri dari struktur tadi ya Ajeng ya. Apa aja. Terus buat tahu juga ini catnya itu cat apa. Terus agar si pelukis ini tahu pelarut apa yang cocok digunakan untuk melarutkan si cat itu. Nah, ini teman-teman. Ya, seperti yang kalian bilang tadi ya, banyak statement yang mengatakan bahwa kimia itu bahaya, apalagi bom, racun, nuklir, apalagi tadi banyak ya. Nah, saya awalnya dulu juga berbahaya menganggap bahwa kimia itu seperti itu. Namun ternyata setelah saya dalami kimia itu lebih dalam, ternyata kimia itu tidak melulu tentang ini loh, ternyata sangat-sangat luas gitu. Nah, banyak orang yang beranggapan kimia itu hanya seputar ini saja, rumus yang susah, racun gitu ya, apalagi bahaya dan lain-lain. Padahal, nah ini baju, semua pakai baju ya. Oke. Baju yang kalian pakai itu merupakan bahan kimia bukan? Iya. Terus ini skincare, biasanya cewek-cewek ya, rutin nggak pakai skincare-nya? Rutin. Nah, skincare-nya merupakan bahan kimia bukan ya? Bahan kimia Iya. Bahan kimia ya. Terus owner dari pembuat skincare ini perlu nggak belajar kimia? Perlu. Anita cuma tebal Kenapa? Biar bisa bikin skincare yang aman. Iya, agar tahu kandungannya gitu ya. Terus manfaatnya apa aja. Dan yang ini, kalau yang ini nggak cewek, nggak cowok, nggak tua, nggak muda, semuanya makan ya. Makan. Ya, ini juga bahan kimia bukan? Iya. Iya, bahan kimia. Apa? Contohnya itu apa? Karbohidrat. Ada yang tahu nggak rumus kimia dari karbohidrat? C6, C6, K12, K12, Oh, nah, ya pintar Malaysia. Terus ternyata tidak hanya itu teman-teman, bahkan udara yang kita hirup setiap hari ini juga merupakan bahan kimia. Terus tadi pagi pada mandi ya, itu juga air merupakan bahan kimia bukan? Iya. Kalau nggak mandi, harus nggak mandi. Nggak mandi. Terus tadi teman-teman dari rumah ke sekolah naik apa? Ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, itu juga merupakan bahan kimia ya teman-teman. Nah, tadi banyak banget yang menganggap bahwa kimia itu hanya tentang bom, racun dan lain-lain. Ternyata kimia itu sangat dekat dengan kita, bahkan kita gunakan setiap hari gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita tadi nih ngobrol-ngobrol, setelah kita diskusi tentang kimia dan yang ada di kehidupan kita, lalu apa sih sebenarnya kimia itu? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Atau ada punya gambaran gitu? Najwa mungkin? Atau Fikni? Atau Sofi? Aku Bu. Iya, Naya boleh. Ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa di kehidupan kita, Bu. Iya, betul Naya. Jadi kimia itu salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari tentang struktur, sifat dari suatu materi serta perubahan yang menyertainya. Nah, kimia. Lalu apa sih peran kimia itu buat kehidupan kita? Selain ada nggak manfaat kimia selain untuk kehidupan kita sehari-hari saja? Ada. Oke, tadi kan Ibu bilang bahwa ada energi perubahan yang menyertainya.
Bu, sebelumnya mau tanya, perubahan itu ada berapa yang kalian tahu? Dua perubahan. Apa aja? Fisika dan kimia, tidak betul. Fisika sama kimia. Fisika itu berarti fisik ya? Atau bentuk. Ada yang bisa menyebutkan nggak contoh perubahan fisika? Cair, yang cair. Apalagi ini juga awan. Apalagi kapur baru, menyuling. Oke, perubahan fisika ini mencair. Mencair itu es batu menjadi cair. Es batu itu bahan dasarnya apa? Air. Lalu mencair akan menjadi air kembali ya. Ini dari es batu menjadi air, apakah menghasilkan zat baru? Tidak, sama-sama air ya. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau bersifat sementara. Sedangkan zat kimia ada apa contohnya? Misal H sama O. Ini gas ya, dan ini juga gas. Ketika menjadi H2O, ini menjadi bentuk lain tidak? Iya. Apa jadi apa? Air. Bentuknya cair ya. Kita bisa menggunakan? Bisa. Maksudnya bisa merasakan air ini? Bisa. Lagi Na plus Cl menjadi NaCl. Kita bisa merasakan? Bisa. Ada yang tahu nggak ini apa? Garam lebur ya. Nah, jadi ini menghasil perubahan fisik kimia itu menghasilkan zat baru dan bersifat permanen. Nah, ciri-ciri terjadinya perubahan fisika tadi kan ini ya? Apa? Tidak terbentuk zat baru dan bersifat permanen. Lalu ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu apa aja? Ciri-cirinya kalian ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya terjadi reaksi kimia. Kan ini perubahan ini melalui reaksi ya. Lalu apa sih ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Timbul bau, perubahan warna, apa lagi? Apa boleh? Perubahan Bentuk, apa lagi? Nah, benar ya teman-teman. Jadi ini tanda-tandanya ada terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan bau, dan terjadinya perubahan suhu. Nah, emang penting ya belajar kimia itu? Penting. Tadi ya seperti yang Ibu bilang, apa sih peran kimia dalam kehidupan kita selain untuk kehidupan sehari-hari aja? Industri boleh, Anita, bagus. Apalagi? Pertanian, pertambangan, perminyakan. Ya bagus ya semuanya. Nah ini ya tadi contoh-contohnya ada di. Nah peran ilmu kimia dalam kehidupan ada bidang kesehatan, pertanian, industri, kosmetik, geologi dan bidang seni. Nah ini teman-teman. Tadi ada di bidang kesehatan, pertanian, industri, kosmetik, geologi, dan seni. Oke, sekarang apa sudah punya gambaran teman-teman mengenai ini? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagi satu kelas ini dalam 6 kelompok, berarti ada yang 2, ada yang 3, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Oke. Ibu. Silahkan diskusikan bagaimana ilmu kimia berperan dalam berbagai bidang. Jadi tadi ya sesuai dengan nomornya. Jadi kelompok 1 bidang kesehatan, kedua bidang pertanian, ketiga industri, keempat kosmetik, kelima geologi, dan keenam seni. Nah, silakan diskusikan kimia itu berperan dalam bidang apa? Maksudnya bidangnya itu di seni itu kimia berperan dalam apanya? Di kedokteran itu dalam apanya gitu. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Cukup, Ibu. Nah, boleh disebutkan contohnya Pikni dalam bidang kesehatan? Dalam
bidang kesehatan tuh misal di pembuatan obat Bu. Obat, ya betul. Langsung aja bagian apa ya? Seni. Apa Ajeng boleh menyebutkan? Warna. Iya, warna. Betul ya teman-teman. Jadi ilmu kimia itu berperan dalam tadi kesehatan itu buat menganalisis penyakit, membuat obat seperti yang Bikini bilang tadi. Yang kedua, yang selanjutnya ada di bidang pertanian itu membuat pupuk gitu ya. Yang keempat tadi industri untuk mengecek kadar suatu sampel produknya gitu ya. Terus yang keempat tadi skincare pasti ya. Yang keenam, wah ternyata kimia juga berperan dalam bidang biologi, yaitu untuk mengetahui struktur materi di bumi ini. Yang terakhir ada cat, seperti tadi yang dikatakan sama Ajeng itu benar banget. Nah, gimana teman-teman, udah paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Paham. Ada yang mau tanyakan tidak? Belum ada. Alhamdulillah. Jadi ibu rasa cukup ya, paham semua.